Hai plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Brigadir J atau Brigadir Joshua ditemukan tewas usai tragedi baku tembak sesama polisi tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Dalam tragedi ini, sementara Brigadir J atau Brigadir Joshua berstatus sebagai tersangka yang tertembak oleh Baradae akibat melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Tragedi tersebut kabarnya terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Namun, pihak kepolisian hingga saat ini masih mendalami rentetan kasus ini untuk memecahkan bagaimana fakta yang sebenarnya. Apalagi publik menuntut agar kasus ini hendaknya terkupas tuntas oleh pihak kepolisian. Tentunya secara profesional dan juga transparan untuk menjaga integritas Polri. Nah, kali ini Yeni Fakta akan mengupas beberapa hal tentang fakta kematian Brigadir J versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, kehidupan pribadi Brigadir J. Brigadir J atau Brigadir Joshua dengan nama lengkap Nofriansyah Yosua Huta Barat merupakan anak sulung dari 3 bersaudara kelahiran Jambi. Pada tanggal 29 November 1994, ia lahir di tengah keluarga beragama Kristen dari pasangan berdarah Batak Toba, Samuel Huta Barat ayah dan Rosti Simanjuntak ibu. Yang kedua, perjalanan karir Brigadir J. Dalam perjalanan karirnya, Brigadir J memulainya dengan menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negara atau SPN Jambi sejak tahun 2012. Sebelumnya, pria yang memiliki nama panggilan Prian itu telah menuntaskan pendidikannya di SMA Negeri 4 Muaro Jambi, SMP Negeri 12 Muaro Jambi, dan SDN 74 Muaro Jambi. Kemudian setelah lulus dari SPN Jambi, ia ditugaskan di tempat kelahirannya sendiri selama 3 tahun. Setelah itu, Brigadir J ditarik sebagai Provos Makobrimob Polda Jambi. Selang 3 tahun kemudian, pria berumur 28 tahun itu terpilih untuk mengikuti seleksi ajudan Mabes Polri. Yang ketiga, tewas oleh sesama rekan polisi. Brigadir J tewas di tangan Baradae yang disebut melindungi diri saat mendapati Brigadir Joshua melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kematian Brigadir J yang dinilai sebagian pihak dipenuhi kejanggalan. Yang keempat, dugaan pelecehan. Seperti diketahui, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada hari Jumat 8 Juli 2022. Brigadir J merupakan sopir istri Verdi Sambo, sedangkan Baradae merupakan ajudan dari Verdi Sambo. Baradae menembak Brigadir J karena diduga melecehkan istri Kadif Propam. Berdasarkan pada keterangan dan barang bukti di lapangan, Brigadir J disebut memasuki ruangan pribadi Kadif Propam dan melakukan pelecehan kepada istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, diketahui Baradae mendengar istri Kadif Propam berteriak. Baradae pun bergegas pada sumber suara. Saat itu, Baradae mendapatkan Brigjen J panik melihat kedatangannya dan kemudian melesatkan tembakan ke arah Baradae. Kemudian terjadilah peristiwa baku tembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J. Tapi berita ini pun masih dalam penyelidikan. Apakah benar atau tidaknya tuduhan yang dilontarkan oleh istri Verdi Sambo tersebut? Karena adanya banyak kejanggalan dalam kematian dan tewasnya Brigadir J tersebut. Yang kelima, pencopotan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah mencopot Verdi Sambo sebagai Kadif Propam.
Pencopotan itu disebut-sebut karena Ferdi Sambo telah terbukti terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J. Isu tersebut beredar setelah kanal YouTube Pak DTV mengunggah sebuah video berjudul Kadif Propam dicopot dari jabatannya. Kapolri Sigit temukan keterlibatan Jenderal Bintang 2 ini. Dalam thumbnail video, terlihat seseorang yang diklaim sebagai Ferdi Sambo seolah sedang dalam upacara pencopotan jabatannya. Yang keenam, CCTV yang sempat dihilangkan. Berdasarkan kuasa hukum dan pengacara keluarga Brigadir J mengungkapkan bahwa sebelumnya CCTV sempat diambil oleh orang yang bukan berasal dari pihak kepolisian. Namun akhirnya CCTV tersebut telah ditemukan. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini, kata Kepala Divisi Humas Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Div Humas Polri Rabu pada tanggal 20 Juli 2022. Hanya saja Polri belum membuka rekaman kamera CCTV itu ke publik. Rekaman kamera CCTV baru akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus sudah selesai. Yang ketujuh, keluarga minta melihat rekaman CCTV. Pihak keluarga Brigadir J, Rohani Simanjuntak berharap temuan rekaman kamera CCTV dapat menjadi bukti bahwa keponakannya tersebut tidak bersalah. Puji Tuhan kalau rekaman CCTV ditemukan. Itulah harapan kami dapat melihat dan membuktikan keponakan kami, Brigadir J, tidak bersalah, kata Brigadir J, Rohani, melalui sambungan telepon pada Kamis 21 Juli 2022. Rohani pun berharap bagaimanapun hasil rekaman kamera CCTV, keluarga dan pengacara bisa melihatnya. Ucap Rohani, diharapkan membuat penyebab meninggalnya Brigadir J dapat terungkap secara transparan dan terang benderang. Yang kedelapan, Brigjen Hendra Kurniawan dicopot. Nama Brigjen Hendra Kurniawan masuk ke daftar perwira tinggi Polri yang jabatannya dicopot usai kasus penembakan Brigadir J. Brigjen Hendra kini dinonaktifkan dari jabatannya di Polri, yakni sebagai Karo Paminal Div Propam pada Rabu 20 Juli 2022 secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada malam hari ini, Pak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Pertama, Karo Paminal Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, ungkap Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo kepada wartawan Rabu 20 Juli 2022 malam. Adapun pencopotan tersebut diputuskan di tengah tudingan tindak intimidasi keluarga Brigadir J yang dialamatkan kepada Brigjen Hendra. Yang kesembilan, kasus diserahkan ke Polda Metro Jaya. Kasus terkait dengan pencabulan dan pengancaman istri Kadif Propam tersebut saat ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga membentuk tim khusus yang nantinya akan melakukan asistensi terhadap penyidikan kasus. Apakah kasus tersebut benar sebagai pencabulan atau malah sebaliknya hanya tuduhan belaka? Yang ke-10, Panglima TNI siap membantu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara terkait permintaan keluarga agar TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat ikut dalam tim independen autopsi ulang Brigadir J alias Nopriansyah Yosua Huta Barat. Andika mengaku siap membantu proses autopsi ulang tersebut. Jadi, saya TNI siap membantu, kata Andika di Markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolim Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 22 Juli 2022. Andika meyakini TNI bisa ikut membantu karena memiliki rumah sakit yang mumpuni. Ia menyebut TNI memiliki 3 rumah sakit tingkat A dan rumah sakit yang kelasnya di bawah juga tersebar di sejumlah daerah. Lebih lanjut, ia menegaskan kalau TNI pasti menghadirkan dokter maupun perangkat medis untuk otopsi Brigadir J. Sampai hari ini,
kasus kematian Brigadir Joshua masih dalam proses penyelidikan dan sudah mulai memperlihatkan titik terangnya. Namun kasus ini belum selesai. Bagaimana kejadian yang sesungguhnya? Siapa dan mengapa Brigadir J sampai tewas mengenaskan? Apakah benar Brigadir J hanya tewas karena baku tembak saja? Ikuti terus perkembangan beritanya di Yeni Fakta. Kami akan terus mengulas fakta-fakta di balik sejarah, kejadian, dan kehidupan untuk menambah pengetahuan kita semuanya. Demikian ulasan tentang kematian Brigadir J versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.